Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyusabra lahu rizquhu wa yunsala lahu bi asarihi al-yasir. Sebelum saya menyampaikan apa yang dimohonkan oleh panitia atau oleh pengatur acara, terlebih dahulu mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada menit ini, detik ini, jam ini, hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di kantor PCNU Kabupaten Bandung Barat dalam rangka menyelenggarakan silaturahmi atau halal bihalal. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan, ditambahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Dalam kesempatan ini sebetulnya saya ini bukan mau memberi mauidhah hasanah, karena yang hadir di sini adalah para kiai, dan kiainya juga kiai NU lagi. Nah, kalau kiai Persis atau kiai yang ormas yang lain, yang mungkin istilahnya biasa-biasa saja. Tapi yang namanya kiai NU itu tentunya orang-orang yang betul-betul menguasai dalam keilmuan agama. Sehingga saya di sini hanya ingin menyampaikan permohonan maaf yang kaitannya dengan hari raya Idul Fitri yang kemarin telah kita lalui. Jadi begitu Pak Sekretaris ya, mohon maaf kalau mau idul rasanya ini kan sudah pada tahu lah, masa harus diberi mau idul oleh saya. Ini Profesor Ismail, Ustaz-Ustaz atau Ustaz-Ustaz ada di sini semua. Jadi rasanya kita hanya sekedar ya, untuk halal bihalal, untuk silaturahmi, saling membebaskan dosa berdosa di antara kita. Karena selama kita menjadi pengurus PCNU Kabupaten Bandung Barat ini, tentunya di antara kita ada sesuatu yang sedikitnya menjadi halangan dalam mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya penghalang yang menjadikan halangan
untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita belum saling membebaskan, belum saling memaafkan dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat selama kita sama-sama menjadi pengurus NU Kabupaten Bandung. Untuk itu, ya, saya pribadi khususnya atas nama Katib PCNU Kabupaten Bandung Barat mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pengurus NU Kabupaten Bandung Barat dan kepada pengurus cabang, wakil cabang NU Kabupaten Bandung Barat dan juga kepada pengurus ranting NU se-Kabupaten Barat. Karena mungkin selama saya menjadi Katib Suriah PCNU Bandung Barat ini bukan barangkali lagi. Tentu ini banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saya sendiri. Nah, untuk umumnya karena kita sebagai organisasi dan kita juga punya Rois Suriah yang kebetulan Rois kita pada kesempatan kali ini beliau tidak bisa sama-sama hadir bersama kita dengan alasan beliau memang dalam keadaan kritis. Untuk itu saya juga mewakili Rois PCNU Kabupaten Bandung Barat. Barangkali beliau juga dalam memimpin organisasi NU di Kabupaten Bandung Barat ini banyak kesalahan-kesalahan. Tentunya beliau juga memohon maaf kepada semua pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan pengurus wakil cabang, pengurus ranting se-Kabupaten Bandung Barat. Yang mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Namun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan langsung diberikan kepada kita andai kata kita masih punya sangkut paut dengan sesama kita. Oleh karena itu saya ingin mendengar dari semuanya kira-kira ya, semua yang hadir sekarang ini untuk saya pribadi sebagai Katib dan juga untuk Rois Kabupaten Bandung Barat, begitu juga untuk Ketua PCNU Kabupaten Bandung Barat dan sekretarisnya berikut bendaharanya, karena memang itu adalah motor penggeraknya. Jika ada dan tentu ada kesalahan-kesalahan, kiranya semua yang hadir ini bisa memaafkan. Alhamdulillah. Adapun berbicara kekurangan dan kelebihan, memang manusia itu ya seperti itulah. Ya. Namun melihat kondisi sekarang ini, karena Rois kita juga MUI kita sudah pada sakit, ini sebetulnya kekhawatiran bagi kita semua. Ya. Rois kita dalam keadaan sakit, kemudian ketua MUI kita juga dalam keadaan sakit. Yang perlu kita cermati dalam keadaan dan situasi semacam ini, tentunya kita harus menyiapkan orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan sepuh-sepuh kita yang begitu keadaan. Sementara ini kalau misalnya beliau sudah meninggalkan kita, kitanya yang muda-muda berleha-leha, semangatnya kurang, disiplinnya juga kurang, tentunya siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan NU di Kabupaten Bandung Barat dan Majelis Ulama di Kabupaten Bandung Barat. Jadi saya merasa prihatin. Saya pribadi juga memang tidak begitu
senang gitu ya, melihat orang tua kita dalam keadaan sakit. Oleh karena itu kita hanya bisa berusaha saja, sama-sama kita mempersiapkan diri, khususnya anak-anak kita yang akan melanjutkan perjuangan dalam Nahdlatul Ulama ini, juga melanjutkan dalam Majelis Ulama ini. Ya. Kalau yang ada sekarang ini, insya Allah saya percaya ini keilmuannya mumpuni dan cukup. Namun banyak putra-putra kiai, putra ajengan yang kurang peduli terhadap NU ini. Padahal ayahnya sebagai tokoh NU, kemudian anaknya berleha-leha, seperti tidak tanggung jawab atas kelanjutan perjuangan ayah. Ya. Jadi pokoknya siap ajalah anak-anak kita ini betul-betul dijadikan orang-orang yang kiranya bisa melanjutkan perjuangan orang tua-tua kita yang telah meninggalkan kita. Saya di sini tidak akan berbicara hadis, tidak akan berbicara Al-Quran. Hanya saya di sini akan mengingatkan saja, ya, mengingatkan agar supaya PCU Bandung Barat ini, ya, meskipun orang tua kita sudah sakit dan belum bisa dipastikan apakah bisa berkumpul lagi dengan kita di sini, ya. Jadi yang ada sekarang ini mohon keseragaman, mohon kekompakan, karena pada waktu yang kebelakang mungkin ya yang kompak itu ya bisa dihitung jari lah. Kalau yang namanya Rodis, yang namanya Katib, yang namanya ketua, yang namanya sekretaris dan bendahara itu memang ya itulah ya menjadi motor penggerak. Jadi untuk pengurus-pengurus yang lain saya mohon ya untuk aktif seperti NU yang ada di Jawa Timur atau yang ada di Jawa Tengah. Jadi saya sendiri bisa merasakan ini kok di mana? Tapi ya tidak di mana terlalu dalam, karena memang ya seperti ini. Ya. Jangankan di PC lah, ya. Di wilayah pun saya sering konsultasi. Pada waktu abah saya memimpin PWNU Jawa Barat, ya kondisinya seperti ini. Jadi orang-orang yang memang punya kesempatan banyak dan punya hati yang betul-betul ikhlas untuk meneruskan perjuangan pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau tidak didasari dengan itu, tentunya dalam NU ini kurang semangat. Nah, oleh karena itu kita mari sama-sama tumbuhkan ya semangat kita di dalam organisasi Nahdlatul Ulama ini. Bukan hanya sekedar terpampang nama dalam kepengurusan, tapi pergerakannya pun juga kita harus tingkatkan. Ya. Terutama kita sudah membuat banom, sudah ada ya banom-banom sebagian. Kemudian ada lajnah-lajnah, itu mohon banom-banom dan lajnah-lajnah juga diaktifkan seperti ya, lajnah dan banom di provinsi atau di kabupaten-kabupaten yang lain. Tentunya tidak semuanya aktif ya, tapi kita juga berusaha untuk di Bandung Barat ini ya, karena orang tua kita juga sudah sedikit melemah ya, meskipun ini banyak wakil-wakil rois di bawah beliau ya. Kalau tidak didukung oleh kita, kalau tidak dibantu oleh kita ya, sebagai pengurus, tentu NU ini tidak akan bisa maju atau tidak akan bisa pesat perkembangannya seperti di tempat-tempat yang memang sudah berkembang. Katanya ada rencana kemana, ada kunjungan kemana kemarin? Ya, PCU yang akan kunjunginya kemana? Oh, Batak. Nah, barangkali di situ PCU Batak ada kelebihannya dari Bandung Barat. Nah, kalau masalah bisnis mandiriannya ya, nah, malah kalau untuk tentang ekonomi yang lebih maju itu katanya di Magelang gitu.
yang mobilan yang sudah punya bis RU itu ya. Nah itu ya. Nah, dengan adanya cermin PCNU yang lain, mudah-mudahan kita juga setelah nanti mengadakan ziarah, wisata ziarah dan kunjungan ke PC-PCNU yang ada di Jawa Tengah, kita membawa semangat untuk mengembangkan program-program yang ada di sana, barangkali bisa ditiru dan bisa sedikitnya dilakukan di PCNU Bandung. Selanjutnya, mumpung kita sama-sama berkumpul di sini, kita tetap ya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk sesepuh-sesepuh kita. Meskipun tadi sudah diwakili oleh putranya menyampaikan seputar perkembangan kita, tidak ada salahnya kita pun ya kita menyampaikan doa Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan beliau disehatkan kembali. Amin. Dan mudah-mudahan diberi kekuatan. Allahumma amin. Mudah-mudahan penyakitnya diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau sehat kembali seperti biasa. Wabil khusus juga kepada Ketua Majelis Ulama Wah Haji Ridwan. Sebetulnya kalau beliau, saya kemarin ziarah kepada beliau, kalau penyakit sih tidak begitu berat, hanya kondisi usia mungkin ya. Beliau sudah sampai 85 tahun. Di Bandung Barat sudah agak jarang kiai yang umurnya 85 tahun seperti beliau ya. Kalau Rais kita kebetulan umurnya baru 77. Itu bukan faktor usia kelemahannya, tetapi faktor penyakit. Nah, untuk itu kita sama-sama membacakan Al-Fatihah untuk beliau dengan harapan, dengan tujuan, dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ketua MUI Kabupaten Bandung Barat dan Rais Kuliah PCNU Bandung Barat disehatkan kembali. Al-Hadiniya Al-Fatihah. Selanjutnya, meskipun tadi sudah kedengaran, kita ya sama-sama saling memaafkan dari semua kesalahan yang kita lakukan dan kita perbuat. Alangkah baiknya nanti sebelum kita berpisah ini bersalaman terlebih dahulu. Ya. Sebagian hadis kan mengatakan barang siapa orang Muslim, dua orang Muslim bertemu, ya, setelah bertemu kemudian bersalaman, nah maka akan diampuni dosa-dosa. Itu sebagian hadis ya mengatakan seperti itu. Jadi supaya lebih lengkap, di samping hati kita juga saling membebaskan dari kesalahan-kesalahan masing-masing dan ditampilkan dengan mengadakan musofahah ya, dengan mengadakan sasalaman tatawa sunnah ya. Kemudian kalau dibanyakan banyak cek bikinnya, tapi ya kalau resel ya banyak-banyak yang udah mau dan itu dari kiranya bukan monitor tadi saya juga katakan ini hanya sebagai mengingat, saling mengingatkan saja dari saya, dicukupkan sekian saja ya. Kalau ada kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.